Kisah tragis ini bermula pada malam hari, tanggal 9 September 2014. Umar Said baru saja kembali ke rumahnya di kawasan Geraha Estetika, Semarang, setelah menempuh perjalanan dari Jepara. Namun, setibanya di rumah, ia langsung merasa ada yang janggal, pintu rumah terlihat terbuka. Umar memanggil-manggil keponakannya, Ina, yang tinggal bersamanya. Tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi ponsel Ina, namun nomornya tidak aktif. Rasa khawatir mulai merayap. Umar pun berinisiatif pergi ke kampus tempat Ina menimba ilmu, namun hasilnya nihil. Tidak ada yang melihat keberadaan gadis itu. Dengan harapan keponakannya akan segera pulang, Umar kembali ke rumah. Ia kemudian menuju kamar anaknya di lantai 1 untuk menunaikan salat Isya. Tapi saat ia sedang bersujud, sebuah pemandangan mengerikan membuatnya terperanjat. Di kolong tempat tidur, tampak sepasang kaki yang kaku. Itu adalah kaki Ina. Tubuh keponakannya sudah tak bernyawa. Ia terbujur kaku, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Panik dan terguncang, Umar segera melaporkan temuannya kepada Satpam Kompleks, yang lalu menghubungi pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil awal yang mengejutkan, Ina ditemukan dalam kondisi kedua tangan terikat ke belakang dan mulutnya disumpal kain. Setelah jasad Ina ditemukan, penyelidikan segera dimulai. Polisi langsung menyadari ada beberapa hal yang hilang dari rumah, terutama ponsel dan sepeda motor milik korban. Kecurigaan pun mengarah pada kemungkinan terjadinya perampokan yang disertai pembunuhan. Penyidik kemudian menyisir lingkungan sekitar rumah, mewawancarai para tetangga, satpam perumahan, hingga para tukang bangunan yang sedang mengerjakan proyek di rumah sebelah. Tak hanya itu, rekaman CCTV kompleks juga diperiksa secara mendetail. Dari salah satu rekaman, terlihat seorang pria keluar dari kompleks perumahan dengan mengendarai motor milik Ina. Wajahnya tak asing, pria itu diketahui bernama Mustafa, salah satu tukang bangunan yang turut mengerjakan rumah sebelah. Kecurigaan terhadap Mustafa semakin kuat. Apalagi, di lokasi proyek, ia meninggalkan sepasang sepatu bot yang kemudian diendus oleh anjing pelacak K9. Reaksi anjing pelacak itu menguatkan dugaan bahwa Mustafa terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan kepala tukang, Mustafa sempat berpamitan pulang lebih awal dengan alasan sakit. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah kembali bekerja. Polisi kemudian menelusuri identitas dan menemukan bahwa Mustafa merupakan warga desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Petugas segera melacak keberadaannya ke desa tersebut dan menanyai pihak keluarga. Namun, Mustafa tidak ditemukan, ia seperti lenyap di telan bumi. Setelah 2 hari pelarian, Mustafa akhirnya terdeteksi kembali berada di desanya. Polisi pun bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Namun, saat hendak diringkus, Mustafa justru mencoba melarikan diri. Dalam upaya tersebut, polisi terpaksa melumpuhkannya dengan menembak bagian kakinya. Saat diinterogasi, Mustafa sempat mengelak dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Ia berusaha menutupi keterlibatannya, mengaku tidak tahu-menahu soal kematian Ina. Tapi penyidik tak mudah percaya. Bukti-bukti yang ada sudah mengarah kuat padanya. Akhirnya, di bawah tekanan pemeriksaan yang intens, Mustafa mengakui perbuatannya. Ia mengaku awalnya hanya berniat mencuri ponsel milik Ina. Namun nahas, saat sedang menjalankan aksinya, ia dipergoki langsung oleh Ina. Panik, Mustafa justru melakukan kekerasan yang berujung pada kematian gadis malang itu. Mustafa bahkan berdalih bahwa ia sebenarnya berniat menyerahkan diri, namun belum sempat karena lebih dulu tertangkap. Dalam proses penyidikan, polisi menyita barang bukti berupa ponsel milik Ina yang masih ada di tangan pelaku. Namun, sepeda motor korban sudah dijual oleh Mustafa dan keberadaannya saat itu masih ditelusuri.
Kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan kompleks perumahan elit Graha Estetika itu akhirnya sampai ke meja hijau. Di Pengadilan Negeri Semarang, jaksa penuntut umum menuntut Mustafa dengan hukuman 12 tahun penjara. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian tragis malam itu? Berikut kisah selengkapnya. Ina Winarni, gadis asal Sumedang berusia 21 tahun, adalah sosok mahasiswi yang dikenal cerdas dan berprestasi. Ia tengah menempuh semester 7 di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang. Selama kuliah di kota itu, Ina tinggal bersama pamannya di sebuah kawasan perumahan elit, Graha Estetika. Dengan IPK mencapai 3,5, Ina termasuk mahasiswa unggulan di jurusannya. Pada September 2014, setelah menyelesaikan program kuliah kerja nyata atau KKN di Temanggung, Ina kembali ke Semarang dan mulai fokus menyusun proposal skripsinya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas akademik dan kegiatan kampus seperti biasa. Namun siapa sangka, di balik ketenangan lingkungan perumahan itu, ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Dia adalah Mustafa, atau yang biasa dipanggil Gondrong oleh rekan-rekannya. Seorang tukang bangunan yang sedang mengerjakan proyek rumah di sebelah tempat tinggal Ina. Tak seperti Ina yang sibuk menyusun masa depan, Mustafa justru sibuk menyusun niat jahat. Selama beberapa hari, Mustafa memperhatikan aktivitas di rumah Ina. Ia tahu kapan rumah itu kosong dan kapan Ina biasanya sendirian. Perlahan, ia mulai merancang rencana. Sebuah tali plastik disiapkannya, bukan untuk keperluan bangunan, melainkan sebagai alat bantu dalam aksinya. Dalam pikirannya, jika nanti ia dipergoki saat mencuri, tali itu akan digunakan untuk membungkam siapapun yang menghalanginya. 2 hari setelah mematangkan niat jahatnya, pada tanggal 9 September 2014, Mustafa akhirnya beraksi. Sekitar pukul 11 siang, pria itu menyelinap masuk ke rumah yang menjadi targetnya, rumah tempat Ina tinggal bersama pamannya. Ia memanjat tembok belakang dan masuk melalui lantai 2, memanfaatkan kondisi rumah yang tampak sepi. Namun tak disangka, saat sedang membuka pintu salah satu ruangan di lantai atas, Mustafa justru bertemu langsung dengan Ina Winarni. Gadis itu sedang sendirian di rumah. Spontan, Ina terkejut dan berteriak. Panik dan merasa terpojok, Mustafa langsung bertindak brutal. Ia mengeluarkan tali plastik yang telah dipersiapkannya, lalu menjerat leher Ina dengan cepat. Tangan gadis itu ia ikat ke belakang. Tapi Ina terus berteriak dan berusaha melawan. Tak kehabisan akal, Mustafa mengambil sehelai kain dan menyumpal mulut Ina agar suaranya tak terdengar keluar rumah. Dengan tali masih melilit di leher, Ina diseret menuruni tangga menuju lantai 1, tepat ke kamar tidur anak Umar. Selama proses itu, napas Ina makin lemah. Jeratan tali membuatnya sulit bernapas. Hingga akhirnya, tubuh gadis malang itu tak lagi bergerak. Ia meregang nyawa dalam kondisi yang tragis. Mustafa, tanpa menunjukkan penyesalan, lalu menyembunyikan tubuh Ina di bawah kolong tempat tidur. Setelah memastikan korbannya benar-benar tak bernyawa, ia mengambil ponsel dan sepeda motor milik Ina. Dengan santai, ia keluar dari kompleks perumahan, bahkan sempat melewati pos satpam tanpa dicurigai. Ia lalu melarikan diri ke sebuah SPBU, tempat pertama yang ia singgahi setelah mengakhiri hidup seorang mahasiswi berprestasi dengan begitu keji. Setelah melarikan diri dari lokasi kejadian, Mustafa menuju sebuah SPBU, tempat di mana seorang temannya telah menunggu. Tanpa rasa curiga, temannya menerima sepeda motor milik Ina yang diserahkan oleh Mustafa. Ia sama sekali tidak tahu bahwa motor itu adalah barang hasil kejahatan. Usai menyerahkan motor, Mustafa menumpang ojek kembali ke depan kompleks perumahan. Namun kali ini, ia tidak masuk lewat gerbang utama. Ia memilih jalan kecil di sisi perumahan, menghindari pos satpam agar tak dikenali. Dengan tenang, ia berjalan kaki menuju rumah yang sedang dibangun, tempat ia bekerja sebagai tukang. Sesampainya di sana,
Ia mengambil sepeda motornya sendiri, lalu berpamitan kepada kepala tukang dengan alasan sakit dan meminta izin pulang lebih awal. Hari itu juga, ia langsung kabur ke rumah keluarganya di Kudus. Namun pelariannya tak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa hari, Mustafa kembali ke Semarang untuk mengambil motor curian yang sebelumnya telah ia titipkan pada temannya. Motor itu kemudian ia jual di wilayah Pati. Setelah menjualnya, Mustafa kembali ke Kudus tanpa menyadari bahwa polisi telah memburunya. Dan di sanalah, tepat di kampung halamannya, Mustafa akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Kasus ini pun berlanjut ke meja hijau. Di Pengadilan Negeri Semarang, Mustafa duduk sebagai terdakwa dalam kasus yang menyita perhatian publik. Saat persidangan, ia sempat bercengkerama dengan keluarganya yang hadir, bahkan terlihat menggendong dan mencium anaknya, momen yang kontras dengan kejahatan keji yang telah ia lakukan. Majelis Hakim menyatakan Mustafa bersalah melanggar pasal 365 ayat 2 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan mengakibatkan kematian. Meski sebelumnya diketahui bahwa Mustafa telah menyiapkan tali plastik sebelum beraksi, ia tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Pada akhirnya, Mustafa divonis 10 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya 12 tahun. Kasus perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tukang bangunan ini menjadi salah satu peristiwa kriminal paling mengejutkan di kota Semarang tahun itu. Kisah tragis yang menimpa Ina Winarni ternyata bukan satu-satunya. Setahun sebelumnya, nasib serupa juga dialami oleh seorang wanita muda bernama Amelia Adzani, atau akrab disapa Amel. Gadis cantik asal Jepara ini baru berusia 21 tahun saat takdir kelam menjemputnya. Amel sempat meniti karir sebagai pramugari di Jakarta. Namun setelah 1 kali penerbangan, ia merasa dunia penerbangan bukanlah jalur yang cocok untuknya. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti dan kembali ke jalur pendidikan. Ia melanjutkan kuliah di Universitas Dian Nuswantoro, Udinus, Semarang, mengambil jurusan Broadcasting, sebuah bidang yang memang sesuai dengan minat dan kepribadiannya yang komunikatif. Namun, demi memenuhi kebutuhan hidup, Amel juga bekerja sebagai SPG rokok. Kesibukannya bekerja membuatnya perlahan mulai meninggalkan aktivitas perkuliahan. Sejak tahun 2010, ia tercatat tidak lagi aktif mengikuti kegiatan kampus. Selama tinggal di Semarang, Amel menyewa kamar kos di Jalan Lampersari, sebuah bangunan 2 lantai yang terhubung dengan sebuah klinik. Ia menempati kamar di lantai 2, tepat di bagian belakang bangunan. Lokasinya cukup tersembunyi dan jarang dilalui orang. Sehari-hari, Amel menjalani rutinitas sederhana, mulai dari berdiam di kamar, menjemur pakaian, membuang sampah, hingga sesekali berbincang dengan tetangga kos. Dari luar, hidupnya tampak biasa saja, tak ada tanda-tanda bahwa ia sedang menghadapi bahaya. Namun, tanpa pernah disadari oleh Amel, setiap langkah dan aktivitas hariannya ternyata selalu dalam pengawasan seorang pria. Ia bukan tetangga kos, bukan juga kenalan. Pria itu adalah seorang tukang bangunan yang tengah mengerjakan proyek rumah bertingkat tepat di belakang tempat kos Amel. Namanya Pisa Alpirun. Seorang buruh kasar yang hidup berpindah-pindah, mengikuti proyek di berbagai kota. Pisa lahir di Karawang pada Maret 1995 dan berasal dari Kampung Gombol, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Latar belakang pendidikannya tidak jelas, dan hampir seluruh hidup dewasanya dihabiskan dari satu proyek bangunan ke proyek lainnya. Sejak 15 April 2013, Pisa mulai bekerja di proyek pembangunan rumah milik seorang warga bernama Bapak Erik di Jalan Manggaraya, Semarang, hanya berjarak beberapa meter dari tempat kos Amel. Dari lokasi inilah ia bisa dengan leluasa melihat aktivitas Amel di lantai 2, entah saat gadis itu menjemur pakaian, membuka jendela, atau sekadar membuang sampah. Awalnya hanya rasa penasaran biasa, namun seiring waktu, tatapan itu berubah menjadi obsesi.
Pisa mulai terobsesi pada Amel, dan obsesinya makin berbahaya karena dipicu kebiasaannya yang menyimpang, hobinya membaca buku-buku porno. Ia selalu membawa satu buku semacam itu di dalam tasnya, dan membacanya diam-diam di sela waktu kerja. Dalam diam, Pisa mulai menyusun niat jahat. Setelah sebulan penuh mengamati Amel, ia merasa tak bisa lagi menahan hasratnya. Maka pada suatu hari, ia membeli sebilah pisau. Pisau itu ia asah sendiri hingga setajam mungkin, lalu disimpan rapi di dalam tas kerja yang selalu dibawanya kemana-mana. Pisau itu bukan untuk memotong kayu atau membuka semen. Ia sudah tahu akan menggunakannya untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, pada Minggu, 19 Mei 2013, matahari baru saja melewati titik puncaknya ketika Pisa Alpirun, pria bertubuh kurus itu, kembali mengintai rumah kos Amel. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Dari posisinya di rumah belakang yang tengah dibangun, Pisa melihat Amel keluar kamar untuk membuang sampah. Pandangan matanya tajam mengamati sekitar, lantai 2 tampak sepi. Tidak ada aktivitas lain. Inilah saat yang tepat, pikirnya. Tanpa ragu, Pisa mengambil pisau yang selama ini ia sembunyikan di dalam tas kerjanya, lalu menyelipkannya di pinggang. Ia memanjat tembok pembatas setinggi 90 cm yang memisahkan lokasi proyek dengan rumah kos, dan dalam waktu singkat berhasil menjejak ke area tempat Amel tinggal. Sesampainya di depan kamar Amel, ia mendapati pintunya tidak terkunci. Pisa langsung mendorong daun pintu dan masuk. Amel, yang saat itu sedang berbaring santai sambil bermain ponsel, terkejut bukan main saat melihat seorang pria asing tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia spontan berteriak. Tapi Pisa sigap, ia langsung membekap mulut Amel dengan tangan kirinya, lalu menempelkan pisau ke leher gadis itu sambil mengancam agar diam. Namun Amel berusaha melawan. Ia meronta, berusaha melepaskan diri hingga terjatuh dari tempat tidur. Kepalanya terbentur lantai cukup keras. Pisa, yang semakin panik, langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Amel. Dalam kondisi terluka, Amel masih berusaha bangkit, tapi Pisa membekap wajahnya dengan bantal guling. Jeritan Amel ternyata terdengar samar oleh penghuni lain di bangunan tersebut. Beberapa mulai merasa curiga, namun belum cukup dekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kamar, Pisa kehilangan kendali. Ia terus menekan bantal ke wajah Amel, namun tubuh gadis itu masih bergerak. Pisa pun menghunus pisau kembali, kali ini, dengan satu gerakan keji, ia menggorok leher Amel. Tubuh Amel seketika lemas, bersimbah darah. Ia tidak bergerak lagi. Dengan tenang, Pisa menghapus darah pada pisaunya menggunakan bagian bawah bajunya sendiri. Pisau itu kemudian ia tancapkan di atas kasur. Wajah Amel ditutupinya dengan guling, seperti upaya setengah hati untuk menyembunyikan kekejamannya. Lalu, ia melangkah masuk ke kamar mandi yang berada di dalam kamar itu, membersihkan tangan dan wajahnya dari darah, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa. Setelah memastikan Amel tidak lagi bernyawa, Pisa mulai mengacak-acak kamar kos korban. Satu persatu barang berharga dikumpulkannya, 2 unit ponsel, 2 jam tangan, sepasang kacamata, kartu ATM, dan sejumlah uang tunai yang ia temukan di dalam dompet Amel. Namun tiba-tiba, suasana berubah tegang. Pintu kamar digedor keras dari luar. Terdengar suara 2 pria, Budi dan Sugianto, penjaga kos yang merasa curiga setelah mendengar teriakan dari kamar Amel. Pisa terkejut, tapi segera berusaha mengendalikan situasi. Dengan suara pelan namun dibuat menyerupai suara wanita, ia menjawab dari balik pintu. "Tidak apa-apa, cuma pusing biasa." Kedua penjaga kos itu pun akhirnya pergi, mengira tidak terjadi sesuatu yang serius. Pisa menghela napas lega. Tapi saat menoleh kembali ke tubuh Amel yang terbujur bersimbah darah, pikirannya semakin dipenuhi hasrat gelap. Dalam kondisi Amel yang sudah tak berdaya, Pisa justru melakukan tindakan biadab.
ia memperkosa jasad korban. Perbuatannya begitu keji, mencerminkan betapa dalamnya sisi kelam pria itu. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, ia menarik selimut dan menutupi tubuh Amel sepenuhnya, lalu kembali ke kamar mandi untuk membersihkan jejak darah di tangan dan tubuhnya. Semua itu dilakukan dengan ketenangan dingin seolah ia baru saja menyelesaikan pekerjaan rutin. Setelah merasa cukup bersih, Pisa mengambil kembali pisaunya, menyelipkan di pinggang, lalu membawa semua barang hasil curian. Ia keluar dari kamar dengan hati-hati dan mengunci pintu dari luar, seolah tidak pernah terjadi apapun di dalam ruangan itu. Ia kembali ke lokasi proyek bangunan, lalu menyembunyikan pisau beserta barang-barang milik Amel di atas plafon rumah yang sedang dikerjakan. Sebelum benar-benar menyatu lagi dalam kesehariannya, ia membuang kunci kamar Amel dengan cara melemparkannya ke pekarangan rumah kosong di sekitar sana. Dan yang paling mengejutkan, setelah semua itu, Pisa kembali bekerja seperti biasa. Seolah tidak ada kejadian mengerikan yang baru saja ia lakukan. Ia mencampur semen, mengangkat bata, dan berbaur bersama rekan kerja, sambil menyimpan rapat-rapat rahasia pembunuhan yang baru saja ia lakukan. Sementara itu, suasana di rumah kos mulai terasa mencekam. Sejak siang, Amel tidak terlihat keluar kamar. Biasanya, ia cukup aktif, entah untuk menjemur pakaian, membuang sampah, atau sekadar menyapa penghuni kos lainnya. Tapi hari itu, tidak ada satupun tanda kehidupan dari kamar Amel. Menjelang malam, kekhawatiran mulai tumbuh di antara penghuni kos. Hingga pukul 21.30, beberapa orang akhirnya sepakat untuk memeriksa langsung. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, namun tetap tak ada jawaban. Keputusan pun diambil, pintu kamar didobrak. Dan di sanalah, pemandangan mengerikan menanti mereka. Amel ditemukan terbujur kaku, bersimbah darah, dengan luka gorok di bagian leher. Tubuhnya tertutup selimut, wajahnya ditutupi bantal. Sontak seluruh rumah kos panik. Polisi segera dipanggil. Tak lama kemudian, tim dari Polrestabes Semarang tiba di lokasi, lengkap dengan satu anggota istimewa, Bruno. Siapa Bruno? Bruno adalah anjing pelacak andalan dari unit K9 Polrestabes Semarang. Usianya 5 tahun, dan sejak kecil ia telah dilatih secara khusus dalam berbagai misi kepolisian. Bruno adalah hadiah dari mantan Kapolwiltabes Semarang, Kombes Guritno Sigit, pada tahun 2008. Sejak masih kecil, Bruno telah menjadi bagian dari pasukan elit K9. Ia berbeda dari anjing pelacak biasa, Bruno dikenal sebagai anjing multitalenta. Ia bukan hanya terlatih untuk kasus umum seperti pembunuhan dan pencurian, tetapi juga ahli dalam mendeteksi bahan peledak, narkoba, bahkan dapat digunakan untuk pengendalian massa dalam demonstrasi maupun pengamanan pertandingan sepak bola. Menurut pelatihnya, Brigadir Ferry, dulunya Polrestabes Semarang memiliki anjing andalan bernama Holly. Namun Holly telah tiada karena usia tua, dan kini Brunolah yang menjadi tulang punggung unit satwa. Bruno memiliki keunikan tersendiri. Ia bukan tipe anjing pelacak yang agresif. Kalau anjing lain biasanya menggonggong atau mencakar-cakar saat menemukan target, ujar Brigadir Ferry, Bruno justru duduk tenang sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Bruno, si anjing pelacak cerdas dan jinak ini, bukan sekadar anggota unit K9, ia adalah kebanggaan Polrestabes Semarang. Kepintarannya dalam melacak jejak kejahatan membuatnya menjadi favorit, bahkan bukan sekali dua kali para pecinta anjing mencoba membelinya. Ada yang pernah menawar hingga puluhan juta rupiah, ujar Brigadir Ferry, pelatih Bruno. Tapi kami tidak pernah berniat menjualnya. Karena Bruno bukan sekadar hewan, dia adalah rekan kami dalam menegakkan hukum. Hari itu, Bruno kembali menjalankan tugasnya. Ia dibawa ke lokasi pembunuhan Amel, dan langsung mulai bekerja. Dengan hidungnya yang tajam, Bruno mengendus setiap sudut kamar dan halaman kos. Ia lalu menunjukkan gelagat aneh,
berusaha melompat ke arah tembok belakang dan menatap ke atap rumah. Awalnya saya pikir pelaku melarikan diri lewat pintu atau tangga, kata Brigadir Ferry. Tapi Bruno justru mengarah ke belakang. Dia ingin melewati genting. Meyakini insting anjing terlatihnya, Brigadir Ferry pun menggendong Bruno melintasi genting, menuju rumah di belakang bangunan kos. Di sana, terdapat sebuah proyek pembangunan rumah yang masih dikerjakan oleh sejumlah tukang. Begitu tiba di lokasi, Bruno langsung menundukkan kepala dan mengendus-endus tanah serta dinding. Tak butuh waktu lama, anjing itu berhenti di salah satu sudut rumah dan mulai mengibas-ngibaskan ekornya, tanda khas bahwa ia menemukan sesuatu. Saat diperiksa, benar saja. Di dalam plafon rumah, ditemukan sejumlah barang milik Amel, mulai dari ponsel, jam tangan, hingga kacamata dan kartu ATM. Untuk menguatkan temuan, polisi kemudian meminta seluruh pekerja bangunan, sebanyak 11 orang, berdiri berjajar. Satu persatu, Bruno mengendus mereka dengan teliti. Hingga akhirnya, ia berhenti di hadapan seorang pria, lalu mengendusnya berulang kali sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Bukan hanya sekali, tapi hingga 4 kali Bruno kembali ke pria yang sama. Dia adalah Pisa Alpirun. Polisi langsung meringkus Pisa dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di hadapan penyidik, pria itu akhirnya tak bisa lagi mengelak. Ia mengakui semuanya. Dialah pelaku pembunuhan keji terhadap Amel. Awalnya, niat Pisa Alpirun hanyalah mencuri. Ia mengaku tergiur dengan ponsel milik Amel yang sering ia lihat dari kejauhan saat gadis itu beraktivitas di kamar kosnya. Pisa yang bekerja sebagai tukang bangunan di belakang rumah kos telah lama mengintai gerak-gerik Amel. Namun, niat itu tidak berhenti di pencurian. Pisa melangkah lebih jauh. Ia membunuh Amel secara brutal, lalu memperkosanya. Fakta ini diperkuat dari hasil visum, di mana ditemukan jejak sperma Pisa di tubuh korban. Dalam pemeriksaan, Pisa mengaku tanpa penyesalan. Saya tidak menyesal, memang sudah saya niatkan, waktu itu saya merasa gelap, ucapnya datar tanpa emosi. Jaksa penuntut umum menuntut Pisa dengan hukuman penjara seumur hidup, mengingat kejahatan yang dilakukannya tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga mencabik-cabik martabat kemanusiaan. Namun, majelis hakim memutuskan membebaskan Pisa dari dakwaan pembunuhan berencana dengan alasan tidak ditemukan unsur kesengajaan yang terencana sejak awal. Pisa hanya dinyatakan bersalah melanggar pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai pencurian. Vonis pun dijatuhkan dengan hukuman 15 tahun penjara. Saat vonis dibacakan, suasana ruang sidang mendadak pecah. Mustini, ibu kandung Amel, menjerit histeris. Sambil menangis dan menendang-nendang kursi sidang, sambil berteriak. Suara tangis Mustini menggema di ruang sidang, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Jaksa penuntut pun tak tinggal diam, tidak puas dengan putusan hakim, jaksa langsung mengajukan banding. Dan hasilnya, permohonan banding dikabulkan. Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk memperberat hukuman Pisa menjadi 18 tahun penjara. Keadilan memang tidak bisa mengembalikan nyawa Amel, kata jaksa setelah sidang banding. Tapi setidaknya, ada bentuk pertanggungjawaban yang lebih sepadan atas kejahatan yang begitu keji. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.